Jangan sampai kita ya mengaku umat Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran. Atau pernah baca Al-Quran kapan? Nanti pas Ramadan. Jadi Al-Quran cuma dijadikan pajangan di rumah. Kapan bukanya? Nanti kalau sudah Ramadan, buka lemari, ambil Al-Qurannya. Itu pun cuma seminggu pertama saja. Kita meyakini Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Betul tidak ibu-ibu? Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sedangkan kita nggak pernah baca Al-Quran? Lalu pedoman seperti apa yang kita inginkan? Kita meyakini Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kita. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami artinya. Jangan-jangan bacaan sholat kita tidak paham. Nah, rugi kita. Kenapa ya kok hidup seperti tanpa arah seperti itu ya? Jangan-jangan kita lupa membuka Al-Quran. Kan sudah Allah katakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga obat bagi diri kita. Bahkan ibu-ibu sekalian ya, yang sangat kita sayangkan lagi, umat Islam di Indonesia lebih kurang 65% buta huruf Al-Quran. Innalillah. Dia Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Dia mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya, tapi tidak mau berusaha untuk belajar Al-Quran. Ini tentunya pengakuan hanya sebatas lisan saja. Jangan sampai nanti kita mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Tentu ini sangat rugi sekali ibu-ibu sekalian. Kita pergunakan waktu kita juga untuk belajar Al-Quran, atau setidaknya kita paham bacaan-bacaan sholat kita. Jangan lagi ya Al-Fatihah kita ketika di dalam sholat banyak salah-salahnya. Misalnya minimal ya kita paham bagaimana bacaan yang benar di dalam sholat. Mulai dari Allahu Akbar kita pelajari. Apalagi perkara sholat ini, perkara yang besar. Mulai dari takbir pertama, takbiratul ihram, sampai salam. Apakah sholat kita sudah benar? Kita belajar terus. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu sekalian. Zaman sekarang sudah mudah untuk belajar. Kalau tidak ada kajian bisa buka YouTube. Jadi jangan cuma buka Facebook, lihat status, komen status, tapi gunakanlah HP tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat juga. Jangan hanya untuk bisnis, jangan hanya untuk nonton, jangan hanya untuk buka TikTok, buka WA, buka Facebook. Sesekali gunakan HP tersebut. Coba buka YouTube, tata cara takbiratul ihram yang benar. Tata cara sholat yang benar. Ini kemudahan yang Allah berikan. Kita ada di zaman banyak kemudahan. HP misalnya, itu kemudahan dari Allah. Namun jangan sampai kemudahan ini ya, jangan sampai kemudahan yang Allah berikan ini melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.